Pan-Islamisme, Nasionalisme, dan Pan-Aswaja-Nadliaisme. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oleh Putri Amini dengan NPM 202414500410. Dan saya Reva Aprilia dengan NPM 2024 14500 431. Selamat menyaksikan. Abstrak, makalah ini mengeksplorasi hubungan antara Pan-Islamisme, Nasionalisme, dan Pan-Aswaja-Nadliaisme dalam membentuk identitas sosial politik Indonesia. Pan-Islamisme menekankan solidaritas umat Islam global, nasionalisme berfokus pada persatuan dalam keberagaman, dan Pan-Aswaja-Nadliaisme memadukan Islam moderat dengan tradisi lokal. Ketiganya memiliki fokus yang berbeda tetapi dapat bersinergi untuk memperkuat kohesi sosial, mengurangi konflik sekretariat, dan membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, toleran, serta multikultural. Sinergi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Pan-Islamisme, Nasionalisme, dan Aswaja-Nadliaisme. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam rangka memperdalam pemahaman kami terhadap tema-tema penting yang berkaitan dengan Islam kebangsaan dan nilai-nilai keaswajaan yang menjadi identitas Nahdlatul Ulama. Dalam makalah ini kami berusaha mengupas konsep pan-islamisme, semangat nasionalisme, dan pan-aswaja-nadliaisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema ini kami pilih karena relevansi dan urgensinya dalam memahami tantangan dan peluang umat Islam di era modern, khususnya di Indonesia. Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam sejarah Indonesia, Pan-Islamisme, Nasionalisme, dan Pan-Aswaja-Nadliaisme memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas sosial politik bangsa. Pan-Islamisme berfokus pada solidaritas umat Islam global untuk melawan kolonialisme dan ancaman eksternal seperti globalisasi. Di Indonesia, gerakan ini muncul pada awal abad ke-20, menginspirasi umat muslim untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan yang mengancam nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Pan-Islamisme berkembang dengan menyesuaikan diri pada konteks lokal, menjadikan persatuan Islam sebagai bagian dari perjuangan nasional. Nasionalisme hadir sebagai reaksi terhadap kolonialisme, mengedepankan persatuan bangsa dan keberagaman budaya, agama, dan bahasa. Berbeda dengan nasionalisme berbasis etnis atau agama, nasionalisme Indonesia bersifat inklusif. Sementara itu, Pan-Aswaja-Nadliaisme yang dipromosikan oleh NU menekankan Islam moderat dengan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Pendekatan ini tidak hanya mencegah konflik sekretariat tetapi juga menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal dan nasional. NU berperan penting dalam membangun harmoni masyarakat multikultural Indonesia. Ketiga ideologi ini seringkali bersinergi dalam mendukung stabilitas sosial dan integrasi nasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti radikalisasi, globalisasi, dan kritik terhadap pendekatan moderat, sinergi antara ketiganya tetap menjadi kunci dalam menjaga keberagaman dan stabilitas bangsa di tengah dinamika zaman. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan antara pan-islamisme dan nasionalisme dalam konteks sejarah dan sosial Indonesia. 2. Bagaimana Nahdlatul Ulama menggunakan pan-aswaja-nadliaisme untuk mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme dan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Apa dampak sinergi ketiga konsep ini terhadap stabilitas sosial dan identitas nasional di Indonesia. C. Tujuan masalah. 1. Untuk menggali bagaimana ketiga konsep ini, pan-islamisme, nasionalisme, dan pan-aswaja-nadliaisme berinteraksi satu sama lain dalam konteks sosial politik Indonesia. 2. Untuk memahami bagaimana NU melalui pendekatan pan-aswaja-nadliaisme mampu mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme dengan prinsip-prinsip Islam moderat yang sejalan dengan karakter multikultural Indonesia. 3. Untuk menilai bagaimana sinergi antara pan-islamisme, nasionalisme, dan pan-aswaja-nadliaisme dapat berkontribusi dalam membentuk identitas nasional stabil, toleran, dan multikultural, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial di Indonesia.
Bab 2. Landasan teori. A. Kajian teori. A. Pengertian pan-islamisme. Pan-islamisme adalah sebuah ideologi yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan imperialisme barat yang mulai menaklukkan banyak wilayah di dunia muslim sejak abad ke-19. Tujuan utama dari pan-islamisme adalah untuk menciptakan persatuan di kalangan umat Islam di seluruh dunia agar memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi dominasi asing, serta menjaga solidaritas dan integritas wilayah muslim. Tokoh penting dalam pergerakan ini, seperti Jamaluddin Al-Afghani, menganggap bahwa umat Islam perlu bersatu di bawah satu panji keislaman untuk melawan pengaruh barat yang dianggap mengancam budaya dan agama Islam. Al-Afghani sendiri menyebarkan ide ini ke banyak wilayah, termasuk Turki, Mesir, dan Asia Selatan, mengajak para pemimpin muslim untuk bekerja sama demi membantu perlawanan terhadap kolonialisme. Di Indonesia, pan-islamisme mendapat tempat melalui organisasi-organisasi Islam yang mulai muncul di abad ke-20, seperti Sarekat Islam. Organisasi ini mengusung gagasan persaudaraan dan persatuan di kalangan umat muslim Indonesia sebagai cara untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pan-islamisme yang hadir di Indonesia mengalami adaptasi dengan situasi lokal, di mana semangat persatuan umat tidak hanya untuk melawan penjajah. B. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme dalam Islam dapat dipahami sebagai rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab seseorang Muslim terhadap bangsa dan tanah airnya, yang selaras dengan nilai-nilai keimanan dan ajaran Islam. Islam tidak menolak semangat nasionalisme selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim, dan keadilan universal. Dalam Islam, nasionalisme sering dipadukan dengan konsep hubul watan minal iman atau cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Meskipun hadis ini dianggap lemah secara sanad, namun nilai ini relevan dalam menunjukkan pentingnya kecintaan terhadap bangsa sebagai bagian dari manifestasi iman. Prinsip nasionalisme dalam Islam. 1. Keseimbangan antara agama dan kebangsaan. 2. Keadilan dan kemaslahatan. 3. Anti-asabiyah. C. Pengertian pan-aswaja-nadliyaisme. Pan-aswaja-nadliyaisme adalah pendekatan Islam tradisional yang dianut oleh Nahdlatul Ulama atau NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pan-aswaja atau Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah paham keislaman yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moderasi atau tasawuf, toleransi atau tasamuh, keseimbangan atau tawazun, dan keadilan atau i'tidal. Prinsip-prinsip ini memungkinkan umat Islam dalam hidup berdampingan dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Pan-aswaja yang dikembangkan oleh NU adalah bentuk Islam yang akomodatif terhadap budaya lokal serta menghormati nilai-nilai nasionalisme, menjadikan Islam di Indonesia memiliki karakter yang khas dan moderat. Nahdlatul Ulama memainkan peran penting dalam menyebarkan pan-aswaja nadliyaisme dengan tujuan untuk menciptakan Islam yang ramah dan inklusif yang selaras dengan budaya Indonesia. NU mendorong pendekatan Islam yang mempertahankan tradisi, namun tetap terbuka terhadap perubahan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, pan-aswaja nadliyaisme di Indonesia menjadi fondasi bagi terciptanya Islam yang menghormati keberagaman dan mendukung stabilitas sosial. Pendekatan ini juga menjadikan NU sebagai salah satu kekuatan moderat dalam kancah politik dan sosial di Indonesia, yang berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan kesatuan nasional. Pan-aswaja nadliyaisme tidak hanya berperan di ranah keagamaan, tetapi juga di ranah sosial politik, di mana NU aktif berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan menjembatani perbedaan antara kelompok-kelompok dan masyarakat. NU melalui pan-aswaja nadliyaisme mengajarkan nilai-nilai tanah air sebagai bagian dari iman atau hubul watan minal iman
yang menegaskan pentingnya nasionalisme dalam konteks keislaman di Indonesia. Sebagai organisasi yang berakar kuat dalam masyarakat, NU melalui Pan-Aswaja Nadliaisme menjadi kekuatan yang berperan dalam menjaga kerukunan dan toleransi sebagai memperkuat stabilitas nasional dalam keberagaman. Bab 3 Pembahasan 1. Interaksi Pan-Islamisme dan Nasionalisme. Di Indonesia, Pan-Islamisme dan nasionalisme memiliki hubungan yang unik. Kedua gerakan ini lahir sebagai respon terhadap penjajahan dan dominasi Barat. Pan-Islamisme yang berakar dari ide persatuan umat Islam global bertujuan untuk memperkuat solidaritas umat Islam agar dapat melawan kekuatan asing. Di sisi lain, nasionalisme tumbuh sebagai bentuk perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan berfokus pada kesatuan wilayah dan kebangsaan. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, keduanya berbagi tujuan untuk mengakhiri penjajahan dan menciptakan masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Di Indonesia, tokoh-tokoh seperti Djokro-Minoto dari Sarekat Islam memainkan peran penting dalam mengintegrasikan semangat pan-Islamisme ke dalam perjuangan nasional. Sarekat Islam, yang pada awalnya merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi umat Islam, berkembang menjadi salah satu organisasi politik yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Djokro-Minoto memandang bahwa persatuan umat Islam dapat menjadi kekuatan yang mendukung tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pan-Islamisme berfungsi sebagai pendorong solidaritas umat Islam yang kemudian diperkuat oleh nasionalisme untuk membentuk identitas kolektif di antara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Meskipun terdapat perbedaan ideologis, Pan-Islamisme dan nasionalisme di Indonesia berhasil berkompromi dan bekerja sama untuk tujuan yang sama. Di era pasca kemerdekaan, Pan-Islamisme di Indonesia juga beradaptasi dengan semangat nasionalisme, di mana persatuan umat Islam di Indonesia difokuskan pada penguatan solidaritas nasional daripada semata-mata persatuan global. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia, Pan-Islamisme dapat berfungsi sebagai pendukung nasionalisme dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mempertahankan persatuan nasional di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. 2. Peran Nahdlatul Ulama dalam membangun identitas keislaman moderat melalui Pan-Aswaja Nadliaisme. Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk identitas keislaman yang moderat dan toleran melalui pendekatan Pan-Aswaja Nadliaisme. Pan-Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU berlandasan pada prinsip-prinsip tawasud, tasamu, tawazun, dan itidal. Prinsip-prinsip ini memungkinkan Islam di Indonesia hidup berdampingan dengan budaya lokal dan nilai-nilai nasional, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Pan-Aswaja Nadliaisme yang diterapkan NU berfokus pada pendekatan yang inklusif, di mana Islam dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat yang multikultural. NU juga mengajarkan konsep cinta tanah air sebagai bagian dari iman atau hubul waton minal iman, yang menegaskan pentingnya nasionalisme dalam konteks keislaman Indonesia. Dengan pendekatan ini, NU telah berhasil menciptakan identitas keislaman yang tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga menghormati kebinekaan dan mendukung stabilitas sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai penyeimbang antara semangat nasionalisme dan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. NU melalui Pan-Aswaja Nadliaisme juga berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan mencegah radikalisme dengan menekankan moderasi dan toleransi. NU menjadi salah satu organisasi yang mampu meredam potensi konflik di masyarakat yang beragam. Pendekatan ini menjadikan NU sebagai kekuatan yang mendukung perdamaian dan stabilitas sosial di Indonesia. Dalam konteks sosial politik Indonesia, NU melalui Pan-Aswaja Nadliaisme berperan sebagai penghubung antara Islam dan nasionalisme, sehingga memperkuat identitas nasional yang inklusif dan multikultural. 3. Dampak terhadap stabilitas sosial dan identitas nasional. Sinergi antara Pan-Islamisme, nasionalisme, dan Pan-Aswaja Nadliaisme memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas sosial dan pembentukan identitas nasional di Indonesia. Masing-masing konsep memiliki peran yang saling melengkapi. Pan-Islamisme memberikan solidaritas dan persaudaraan keagamaan, nasionalisme menguatkan rasa cinta tanah air, dan Pan-Aswaja Nadliaisme menyediakan kerangka Islam moderat yang mendukung toleransi dan kebinekaan. Kombinasi antara Pan-Islamisme dan nasionalisme telah menciptakan masyarakat Indonesia yang tidak hanya bangga terhadap identitas keislamannya, tetapi juga kuat dalam mempertahankan kesatuan bangsa. Pan-Islamisme yang diintegrasikan dengan nasionalisme membantu umat Islam Indonesia merasa menjadi bagian dari perjuangan nasional, bukan hanya dalam konteks keagamaan tetapi juga kebangsaan.
Sementara itu, Pan-Aswaja-Nadliaisme yang diterapkan oleh NU mendorong Islam yang inklusif dan toleran, sehingga mampu beradaptasi dengan konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi interaksi antar agama dan antar kelompok yang berbeda. Dalam konteks stabilitas sosial, nilai-nilai yang diajarkan oleh Pan-Aswaja-Nadliaisme mampu meredam potensi konflik horizontal yang seringkali muncul akibat perbedaan etnis atau agama. Secara keseluruhan, sinergi antara ketiga konsep ini, Pan-Islamisme, nasionalisme, dan Pan-Aswaja-Nadliaisme membentuk identitas nasional yang stabil, moderat, dan multikultural. Sinergi ini mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana umat Islam dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan tetap menghormati budaya lokal dan nasionalisme. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia. Dengan demikian, ketiga konsep ini tidak hanya berfungsi dalam lingkup keagamaan atau politik, tetapi juga menjaga pondasi bagi terciptanya stabilitas sosial dan identitas nasional yang kokoh. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Makalah ini mengungkapkan bahwa Pan-Islamisme, nasionalisme, dan Pan-Aswaja-Nadliaisme memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas sosial dan politik di Indonesia. Meskipun ketiga konsep ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda, mereka dapat saling bersinergi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil. Pan-Islamisme yang menekankan solidaritas umat Islam secara global, memberikan landasan bagi persatuan umat dalam menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, nasionalisme Indonesia yang lahir sebagai reaksi terhadap kolonialisme memperjuangkan kedaulatan dan persatuan bangsa dengan menghargai keberagaman budaya dan agama. Di sisi lain, Pan-Aswaja-Nadliaisme yang diusung oleh Nahdlatul Ulama atau NU menekankan moderasi, toleransi, dan pendekatan Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Sinergi antara ketiga konsep ini dapat menciptakan stabilitas sosial dengan membangun rasa persatuan yang kokoh, menghormati perbedaan, dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. B. Saran. 1. Penguatan pendidikan moderat. Diperlukan penguatan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan keberagaman di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Pan-Aswaja-Nadliaisme dapat membantu mencetak generasi muda yang memiliki sikap toleransi dan menghargai keberagaman, serta lebih memahami hubungan antara agama dan kebangsaan. 2. Kolaborasi antar lembaga Islam dan nasional. Untuk memperkuat sinergi antara Islam moderat dan nasionalisme, kerjasama antara organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan bersama yang mengedepankan kebangsaan, moderasi, dan toleransi. 3. Penyuluhan melebihi media sosial dan digital. Di era digital, media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan wawasan kebangsaan dan toleransi. Program edukasi berbasis digital yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi dalam beragama dan nasionalisme dapat menjangkau lebih banyak orang, khususnya generasi muda yang aktif di dunia maya. 4. Peningkatan dialog antar agama dan budaya. Peningkatan dialog antara agama dan lintas budaya sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan menghargai perbedaan. Forum-forum diskusi, seminar, dan kegiatan lintas agama harus digencarkan untuk mendorong saling pengertian dan mengurangi potensi konflik yang berbasis agama dan suku. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.